hati sama kamu, Wi. Kamu udah seharian kerja buat makanan dan segala macamnya. Sementara saya cuma berdiam diri di rumah, gak bisa berbuat apa-apa. Saya malu sama kamu, Wi. Mas Haikal kenapa harus malu? Dewi melakukan semua ini ikhlas. Saya percaya kamu ikhlas, Wi. Cuma saya tetap merasa gak enak. Wi, boleh saya menanyakan sesuatu sama kamu? Apa kamu masih mengharapkan bisa bersatu kembali sama suami kamu? Apa kamu masih mencintai dia? Saya nggak tahu, Mas. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Saya nggak sempat memikirkan hal itu. Tapi saya takut kalau suami saya masih membenci saya. Dan mungkin juga dia sudah menikah lagi sekarang, Mas. Kok kamu punya pikiran seperti itu, Wi? Kamu menuduh suami kamu udah menikahi orang lain. Maaf, Mas. Saya tidak mau membicarakan suami saya. Wi, apa kamu masih mengharapkan bersatu dengan suami kamu? Atau kamu masih mencintainya? Sampai sekarang saya masih mencintai Mas Aldo. Walaupun dia sudah jadi milik orang lain. Tapi kalau Mas Aldo tahu Zara sudah lahir, apa Mas Aldo akan mengambil Zara dari saya? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Makanya saya akan berusaha terus sembunyi dari Yono. Suatu saat, saya pasti akan mendapatkan Zara. Dan siapapun tidak boleh lagi mengambilnya dari saya. Kenapa sih Mas Aldo senyum-senyum lihat Anggun? Kamu mau tahu kenapa saya tersenyum melihat kamu? Hah? Iya, kenapa? Mang Anggun lucu ya, Mas? Bukan itu, Anggun. Kalau saya dekat bersama kamu, saya merasa hidup saya itu tenang, damai, dan beban pikiran saya tuh hilang semuanya. Kamu tuh beda dari yang lain, Gun. Saya suka kamu tuh jujur apa adanya. Karena itu, saya takut kehilangan kamu. Saya mencintai kamu dengan tulus. Dewi, Wi. Iya, Mas. Wi, kok kamu gak tidur sih? Mas Haikal aja tidur duluan ya. Udahlah, Mas, jangan terlalu banyak dipikirkan. Saya yakin Mas Haikal tuh pasti sembuh. Saya antar ke kamar ya, Mas ya. Gak usah, Wi. Saya belum ngantuk. Ya udah. Dewi sholat isya dulu ya, Mas. Ya Allah, kalau memang benar suami Dewi sudah meninggalkannya, berilah hamba kesempatan untuk menggantikannya. Hamba benar-benar mencintai Dewi, juga anaknya Zara. Hamba ingin bahagiakan Dewi, ya Allah. Den Iqbal. Den, tadi Non Alisa telepon, Den. Nyariin Den Iqbal. Udah telepon 3 kali loh, Den. Katanya sih udah menghubungi handphonenya Den Iqbal, tapi nggak bisa-bisa, Den.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Iqbalnya ada? Ada, baru aja pulang. Tapi sepertinya Den Iqbal lagi kesel, Non. Waktu saya ajak ngomong tadi aja dia langsung masuk kamar, Non. Oh gitu ya, Bi. Ya udah, saya mau ke sana tapi Bibi jangan bilang sama Iqbal kalau saya mau datang ya, Bi ya. Baik, baik, Non. Bener ya, Bi ya? Bibi jangan bilang ya. Iya, iya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, telepon dari siapa? Tadi Bibi bicara sama siapa? Dengan Anu, Den. Anu siapa? Alisa kan? Iya, Den. Alisa bilang apa? Bibi kasih tahu dia kalau aku ada di rumah. Iya, Den. Dan Non Alisa katanya mau kesini, Den. Bego banget sih Bibi. Tadi sebelumnya kan aku udah bilang kalau Alisa datang atau telepon bilang aku nggak ada. Meski aku ada di rumah pun tetap bilang aku nggak ada. Iya, Den. Yaudah, kalau Alisa datang bilang aku nggak ada, aku udah pergi. Dan bilang juga sama dia, aku nggak suka cewek murahan kayak dia. Ngerti? Iya, Den. Iya, iya. Iya, ngerti nggak? Den Iqbal sudah nggak suka sama Non Alisa yang murahan, Den. Oke, awas kalau Bibi bilang aku ada di rumah, Bibi aku pecat. Tahu nggak? Iya, Den. Iya, iya baik, Den. Ya, Mama duduk dulu ya. Pelan-pelan, Mah. Mama harus banyak istirahat. Ya, jangan banyak gerak, Mah. Alisa, Mah. Bentar ya, Mah. Iya, iya. Halo, Lis. Halo, Ron. Saya udah di rumah Iqbal nih. Saya pengen bicara sama dia. Apa sih maksudnya dia? Pokoknya dia mesti tanggung jawab dengan semua yang udah dia buat sama kamu sama Mama. Alisa, biar saya aja yang ngadepin dia. Saya juga emosi. Saya takut nanti kamu bakalan diapa-apain sama dia. Justru itu yang saya takutin, Ron. Kamu emosi dan dia emosi. Nanti masalahnya malah jadi ribet. Udah deh, saya kenal Iqbal kayak gimana orangnya. Makanya saya aja yang nemuin dia, ya. Kamu tenang aja ya, nggak usah khawatir ya. Oke, udah dulu ya, Ron ya. Bye. Bye. Kenapa, Ron? Kamu kok gelisah gitu? Alisa nelpon Roni, Mah. Dia bilang dia mau nemuin Iqbal di rumahnya, Mah. Cepat pergi sana, kamu susul Alisa. Siapa tahu Iqbal nggak terima terus mukul dia atau apa. Kamu kan bisa ngelindungi Alisa. Iya, Mah. Roni juga udah nawarin diri untuk nemenin dia. Tapi dia nggak mau, Mah. Ron, sesama perempuan Mama itu tahu bagaimana perasaan Alisa. Sebenarnya dia butuh perhatian kamu, tapi dia pura-pura nggak butuh. Dan lagian kalau sampai Iqbal ngasarin Alisa, kamu kan bisa datang menjadi dewa penolong buat Alisa. Dan Alisa akan semakin bersimpati sama kamu. Cepat sana pergi. Baik, Mah. Roni akan ke sana. Roni akan nemenin Alisa. Mama istirahat aja dulu ya. Ya. Lo ngapain pakai lari dari gua, hah? Lo tuh pengecut banget ya, Bal ya. Gue pikir lo tuh cowok baik-baik, tapi ternyata lo tuh udah buat gua kecewa. Lo tuh, pikiran lo tuh sempit banget, lo tuh kriminal ya. Kriminal. Alisa, dengerin gue dulu. Gue tuh gak seburuk yang lu pikir. Lo tuh tega banget sih sampai buat orang celaka. Bikin celaka. Pokoknya lo mesti tanggung jawab sama apa yang lo buat sama mamanya Roni. Tanggung jawab. Emangnya mamanya Roni hamil? Bego banget sih lo ya. Percuma deh gue ngomong sama orang bejat kayak lo. Apapun yang lo tuduhin sama gue, lo tuh gak punya bukti apa-apa, Alisa. Siapa tahu Roni mengorbankan mamanya buat narik simpati lo aja. Dan lo tuh begitu naif, maunya ditipu Roni kayak gitu. Bal, lo tuh sadis banget ya. Gue gak mau deh berusaha sama orang kayak lo lagi. Pokoknya kita finish. Alisa, terus siapa yang akan ngebelain lo kalau lo dikadalin sama si Roni? Dengar ya, kalau sampai ada apa-apa sama Roni dan mamanya, lo yang tanggung jawab. Dasar cewek gak tahu diri. Alisa, lo gak bisa lepas dari gue. Bal, lepas aja. Ih, sakit. Lepasin dia. Oh, pangeran brengsek lo akhirnya datang juga ya? Bajingan mampus lo. Bal, Bal. Iqbal, Roni. Bal, udah. Ini apaan sih?
Jalan! Cewek itu gak bisa dipercaya. Paling kata-katanya cuma manis di bibir. Pahit hatinya. Kok Iqbal seperti preman terminal begitu ya? Alisa, lagi ngapain kamu datengin dia? Pak, Alisa tuh ke rumah dia, Alisa tuh mau marah-marah sama dia. Dia tuh mesti tanggung jawab dengan apa yang udah dibuat sama mamanya Roni. Bukannya malah dia tanggung jawab, Alisa datang malah dimarah-marahin sama dia. Malah dia nuduh-nuduh katanya Alisa udah nuduh dia tanpa bukti. Ya sudah, Iqbal sekarang sudah tidak penting lagi. Ya, anggap aja Iqbal seperti koran bekas yang sudah tidak dibaca lagi. Jadi jangan sampai dilihat, apalagi dipikirin. Ya. Kamu juga, Ron. Pak. Om. Om. Saya ini bos kamu. Memangnya kapan saya kawin sama tante kamu? Maaf, Pak. Roni, kalau kamu memang serius dengan Alisa, kamu jangan berani kurang ajar kayak Iqbal ya. Kamu tahu, kamu akan berhadapan dengan siapa? Saya. Preman berkumis. Enak aja orang ganteng begini dibilang preman. Premakan. Iya, Om. Pak. Ron, ingat ya, janji adalah hutang. Dan hutang harus ditagih. Ih, Papa ini apaan sih? Ternyata Papa bukan preman berkumis aja ya, ternyata tukang tagih utang juga alias debt collector. Alisa. Yaudah deh, Pak ya. Ya. Bagaimana perkembangan adik saya, dokter? Seperti yang tempo hari saya katakan, Pak Abi. Jika tekanan darah adik Anda terus naik, maka jalan satu-satunya hanyalah operasi. Lakukan saja, dokter. Lakukan yang terbaik. Berapapun biayanya, akan saya bayar. Yang penting Sophia dan anaknya selamat. Saya akan berusaha semampu saya, Pak Abi. Tapi semua ini tergantung sama yang di atas. Saya minta doanya, mudah-mudahan operasi berjalan dengan lancar. Iya, dokter. Pasti saya doakan. Sebelum dioperasi, boleh saya ketemu dengan Sophia? Silakan, Pak Abi. Terima kasih, dokter. Ada apa, Mas Abi? Sofia dengar Mas Abi mau menuntut balas dengan Papa. Benar. Sophia, kamu jangan berpikir yang macam-macam dulu ya. Mas Abi tolong jujur sama Sofia. Terus kenapa? Mas Abi begitu kelihatan tegang dan gelisah. Saya tegang karena kamu akan dioperasi. Mungkin dokter udah cerita sama kamu tentang resikonya. Gak apa-apa, Mas Abi. Sofia udah siap dengan apapun resikonya. Sophia, apa kamu gak ingin Papa, Mama, dan juga Aldo tahu kalau kamu akan dioperasi? Kalau kamu mau mereka tahu, nanti saya akan mengabari mereka. Gak usah, Mas Abi. Sofia gak butuh mereka. Sophia. Saya baru ingat. Saya akan mewariskan semua kerajaan bisnis saya pada Sophia. Ini bisa jadi alternatif lain untuk menendang Vera. Persetan dengan Aldo. Dia toh bukan anak kandung saya. Kalau dia ingin tetap tinggal di sini, dia harus mematuhi saya. Jika tidak, silahkan pergi bersama Vera. Saya harus mencari Sophia sekarang. Stop.
Anu. Masuk kamu. Tapi saya mau berangkat kerja, Om. Ngawal. Siap. Seret dia. Saya mau dibawa kemana ini? Masuk. Saya mau kerja. Masuk. Saya mau dibawa kemana nih? Masuk. Kamu membohongi saya. Cepat katakan, di mana Sophia sebenarnya? Kamu bilang dia pergi dengan laki-laki kaya. Kamu pikir Sophia siapa? Mengejar laki-laki. Sumpah, Om. Saya nggak tahu kemana Sofia pergi. Sofia pergi begitu aja, ninggalin saya, Om. Ah! Bajikan kecil, dengar ya. Awas kamu. Kalau ternyata kamu membohongi saya, hidup kamu akan berakhir. Berhenti. Keluar kamu. Keluar. Kenapa sih, Mas? Semuanya pasti baik-baik aja. Kita kan akan segera menikah. Tapi kenapa sih? Kok kayaknya belakangan ini kamu murung terus? Kenapa? Kamu nggak seneng? Atau kamu nyesel mau menikah dengan saya? No, bukan itu Irma. Tapi saya memikirkan kenapa anak-anak sulit sekali menerima kamu kalau kita akan menikah. Ya terus kenapa mesti kamu pikirin sih? Saya cukup maklum kok kalau anak-anak itu kadang-kadang nakal dan kadang-kadang bandel sekali. Ya itu kan karena mereka kurang kasih sayang dari seorang ibu. Percaya deh Mas sama saya. Saya akan berusaha menjadi pengganti mama mereka. Dan saya yakin mereka pasti bisa menerima saya. Makasih sayang. Mudah-mudahan anak-anak bisa cepat menerima kamu. Makasih ya. Rif, kamu tolong gantiin aku hari ini di klinik ya. Aku nggak enak badan, Rif. Nggak enak badan apa nggak enak badan, Dok? Udahlah, Dok. Saya kenal betul siapa dokter. Pasti gara-gara wanita berjilbab itu kan? Siapa namanya, Dok? Dewi ya? Jangan sok tahu deh, Rif. Saya benar-benar nggak enak badan nih. Tolong ya. Percaya. Saya percaya sama dokter. Pasti hati dokter yang tengah itu lagi nggak enak kan? Habis terus mikirin Dewi sih. Ini pasti obat penyembuh hati dokter. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mari, Wi, silakan masuk. Terima kasih. Ini Dokter Arif. Teman saya sekaligus asisten saya di klinik. Arif. Dewi. Ayo, masuk. Dok, permisi. Saya mau pamit dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Wi, masuk. Silakan duduk, Wi. Jangan sungkan-sungkan. Makasih, dokter. Saya senang sekali akhirnya kamu datang juga. Sebentar ya, saya buatkan minum. Nggak usah, dokter. Terima kasih. Seharusnya kan saya yang melayani dokter. Saya kan akan jadi pembantu di sini. Nggak apa-apa. Jangan anggap diri kamu pembantu, Wi. Kok saya jadi risih dengernya. Tapi saya memang akan jadi pembantu di sini, dok. Enggak. Saya ini orang yang paling tidak suka membeda-bedakan orang karena statusnya. Kita semua sama aja kok. Sebentar ya. Dokter Rifki baik sekali.
Saya jadi takut sendiri untuk berburuk sangka sama Dokter Rifki. Mudah-mudahan Dokter Rifki memang tulus dan ikhlas dengan kebaikannya ya. Makasih dok. Sama-sama, Wi. Ayo, silakan diminum. Saya jadi nggak enak dokter. Nggak apa-apa. Ayo diminum. Saya minum ya dok. Ini artinya saya tidak membeda-bedakan orang dari status sosialnya, Wi. Terima kasih dok. Dewi, kalau saya boleh tahu, hubungan kamu sama Haikal, maksud saya, kalian hanya bersahabat atau ada hubungan yang khusus di antara kalian? Tapi kamu nggak perlu jawab ini sekarang. Ini nggak penting buat saya, Wi. Nggak apa-apa kok dok. Saya bisa jawab sekarang. Saya sama Mas Haikal nggak ada hubungan apa-apa. Hubungan kami tidak lebih hanya bersahabat. Tapi kami sudah saling janji untuk saling tolong-menolong. Maaf dok, kalau boleh saya langsung ke belakang untuk bekerja. Iya, silakan. Ayo saya antar. Ayo, Permisi silakan. dokter. Bagus. Dewi dan Haikal tidak ada hubungan apa-apa. Berarti saya punya kesempatan untuk mendapatkan Dewi. Saya mau tanya sama kamu. Kamu kan tiap hari ada di rumah. Dan kamu tahu apa yang dilakukan anak-anak setiap hari. Tapi kenapa belakangan ini justru anak-anak semakin tidak terkendali? Bahkan mereka sudah berani kurang ajar sama Irma. Harusnya kamu bisa mengatasi mereka. Iya Pak, saya tahu. Tapi saya mohon Pak, Bapak jangan marahi mereka. Mereka itu kan cuma anak kecil. Memang kadang mereka berulah. Tapi semua itu mereka lakukan supaya menarik perhatian Bapak. Menarik perhatian? Begitu cara mereka menarik perhatian dari saya. Mereka semakin tidak sopan dan kurang menghargai Irma. Irma sudah cerita semuanya sama saya. Gara-gara anak-anak, pekerjaan Irma jadi terganggu. Itu sangat penting. Untungnya Irma masih sabar. Tapi saya jadi gak enak. Harusnya kamu bisa menangani mereka. Dan kamu tahu kan Laras, Irma itu calon istri saya. Calon mamanya anak-anak. Iya Pak, saya tahu. Pokoknya, saya tidak mau mendengar ini terjadi lagi. Mereka tidak menghargai Irma. Kalau sampai ini terjadi lagi, saya tidak akan segan-segan mengirim mereka ke asrama anak-anak. Biar mereka bisa disiplin dan tidak liar seperti ini lagi. Ngerti? Bete. Semenjak ada Tante Irma, rumah kita tuh kayak neraka tuh gak sih? Ya Kak, kenapa orang-orang bikin ngeselin, jahat, kena sihir, perampungannya selalu di rumah kita? Kenapa gitu? Emang rumah kita apa? Aduh, dia itu bukan orang jahat, tapi orang gila. Ini lagi satu, ngapain sih kesini? Bikin tambah bete aja. Enggak Mia, Kak Laras cuma mau ngasih tahu kalau tadi Kak Laras dipanggil sama papa kalian. Papa pasti nyuruh Kak Laras kan untuk bilangin ke kita, biar kita nggak bakalan jahat lagi sama Tante Irma, ya kan? Jangan harap ya kita bertiga bisa jadi anak baik-baik. Kita bertiga bahkan bisa lebih jahat lagi sama si Irma. Kak Laras mohon, kali ini kalian jadi anak yang baik ya. Kalau kalian nggak berubah, nanti papa kalian akan kirim kalian ke asrama. Asrama? Hah? Asrama? Dokter Rifki. Saya belum kenal dia.
Tapi kata Irma, dia udah cerita tentang saya ke dia. Pasti harus hubungi dia ya. Halo? Iya, siapa ini? Oh, Pak Aldo. Ya. Irma udah cerita tentang Anda, Pak. Anda Pak Aldo yang anaknya Pak Danubroto, kan? Ya, saya udah tahu. Betul, Pak. Irma udah cerita tentang saya semuanya kan, Pak? Bagaimana, Pak? Bapak bisa bertemu dengan saya? Apa Bapak nggak sibuk, kan? Nggak, saya nggak terlalu sibuk, Pak. Memang saya mau jual tanah itu. Cuma sepertinya nggak bisa sekarang, karena sekarang saya nggak ada di klinik. Saya sedang kurang enak badan, Pak. Sekarang saya ada di rumah. Jadi lebih baik kalau kita bikin janji lagi. Pak, maaf. Bisa nggak sekarang ini, Pak? 15 menit aja. Soalnya saya juga dikejar-kejar waktu, Pak. Ya? Ya sudah. Anda udah tahu alamat rumah saya? Udah. Irma udah kasih tahu saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Maaf kalau saya ganggu Anda. Ya, terima kasih. Dewi? Iya, Pak. Ya, kenapa kamu gelisah? Nggak apa-apa, Dok. Dewi, saya mau menjamu kedatangan Pak Aldo. Ya, anaknya Danubroto, pengusaha yang terkenal itu. Dia mau beli tanah saya. Jadi, tolong kamu siapkan makanan ya. Mungkin sebentar lagi dia datang. Iya, dokter. Saya permisi dulu. Permisi dulu, Pak. Ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana kalau Mas Aldo melihat saya di sini? Saya harus berbuat apa? Kenapa dunia ini terasa kecil sekali? Dan saya harus kembali bertemu dengan Mas Aldo. Bagaimana kalau semua masalah itu kembali terjadi lagi, ya Allah? Dewi, tolong buka pintunya. Mungkin itu Pak Aldo. Suruh tunggu sebentar ya. Iya, Dok. Kemana sih dokter Rifki itu? Apa jangan-jangan dia pergi lagi? Tapi gimana sih, katanya mau nungguin saya? Dewi, kok belum dibuka sih? Baik, Dok. Ini saya udah jalan. Ya Allah, saya benar-benar nggak bisa, ya Allah. Ya Allah, gimana ini? Dewi, kenapa kamu nggak buka pintunya? Aduh, dokter. Kepala saya pusing, Dok. Nggak tahu kenapa kepala saya benar-benar sakit. Kamu kenapa? Nggak tahu, Dok. Badan saya lemas sekali. Ya udah, kamu istirahat aja di kamar ya. Lain kali kalau kamu nggak enak badan bilang, jangan diem aja. Makasih, dokter. Ya. Dokter Rifki? Pak Aldo. Mari masuk, Pak. Ya. Silakan duduk, Pak. Oke. Maaf, tadi saya terlalu lama membuka pintu. Nggak apa-apa, Pak. Pak Aldo mau minum apa, Pak?
kopi, teh, atau minuman dingin mungkin. Terima kasih banyak, udah nggak usah repot-repot Pak. Emangnya di sini nggak ada pembantu Pak? Ada, cuma dia sekarang lagi kurang sehat. Oh. Ya Allah, benar dia Mas Aldo. Sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan Mas Aldo. Tapi saya belum siap. Saya masih takut kalau Mas Aldo masih marah sama saya. Saya kasih tahu Mas Aldo apa tidak ya? Kalau Mas Aldo sudah punya anak sekarang. Tapi Mas Aldo pasti menyalahkan saya kalau Mas Aldo tahu anaknya diambil orang. Ya Allah Zara, maafkan ibu sayang. Sebenarnya ibu tidak mau memisahkan kamu dengan bapak kamu. Aduh Yon, potongnya jangan gede-gede gitu dong. Iya, bagi 2 lagi, ya. Bu, ibu kenapa nggak nyari pembantu yang bisa masak sama ngiris saja, Bu? Kan jadi kalau kerja nggak lama-lama kayak Yono, Bu. Ibu tuh masih trauma, kapok. Apalagi cewek, muda lagi. Ogah. Trauma? Trauma kenapa, Bu? Emang dulu ibu pernah punya pembantu? Iya, namanya Dewi. Penampilannya so alim gitu deh. Tapi ternyata dia tuh munafik. Masa sih dia itu mau menggoda suami saya, terus mencoba bawa kabur Nadia. Tapi kenapa kamu jadi nanya-nanya? Enggak, Bu. Ibu bukannya mencari pembantu yang berpengalaman, malah menerima saya. Kenapa? Kamu nggak betah di sini? Iya. Enggak, Bu, enggak, Bu. Yono suka kerja di sini. Habis kalau Yono di luar, ada aja orang yang jahat sama Yono. Ya udah, kalau kamu mau kerja di sini kamu tuh jangan lelet. Nanti ibu juga nggak sabar lo lihat kamu lelet, ya? Iya, Bu. Ya udah kerjain ya. Jangan bobo dulu ya nak ya. Yang kerja di sini pasti Mbak Anggun. Pakai nama samaran ibunya, Dewi. Tapi Mbak Anggun gak mungkin berbuat seperti yang diceritakan Ibu Eva. Mbak Anggun juga gak mungkin sengaja menggoda Pak Beni. Mbak Anggun juga gak mungkin ingin menculik Nadia. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Apa Nadia itu benar-benar anak Mbak Anggun? Maaf Dewi, kamu sedang istirahat ya. Iya dokter, kan dokter yang suruh. Gimana keadaan kamu? Masih pusing? Atau kamu mau saya periksa? Enggak dokter, saya udah agak enakan. Gimana dok? Berhasil bisnis sama Bapak Aldonya? Ya, lancar. Pak Aldo itu orangnya gigih dan ulet. Dok, boleh saya minta tolong? Iya, tentu. Kamu mau minta tolong apa? Tolong obati Mas Haikal. Nanti soal pembayarannya dokter tinggal potong gaji saya. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Wi. Haikal itu kan teman saya juga. Ya, mungkin nanti malam saya akan coba untuk memeriksa dia. Alhamdulillah. Terima kasih, dok. Ya, sekarang kamu istirahat ya. Terima kasih, dok. Ya, saya tinggal dulu ya. Dan Gimana dengan pertemuan kamu, Doh? Kok kamu ngeliatin Vera kayak gitu sih? kamu kenapa? Enggak ada apa-apa. Vera baik-baik aja kok. Kamu jangan bohongin saya. Apa yang dilakukan Papa? Enggak, Doh. Papa nggak ngapa-ngapain Vera, bener. Nggak ada apa-apa kok, Doh. Vera, kamu bohongin saya kan? Kamu hanya pura-pura tersenyum, pura-pura nggak biasa-biasa aja. Hanya menutupi perasaan kamu yang tertekan kan? Kamu kenapa? Apa yang dilakukan Papa sama kamu? Nggak ada, Doh. Benar. Oh,
Jadi papa udah mengancam kamu untuk tidak berbicara sama saya? Enggak, Doh. Enggak. Baik. Dia pikir saya takut apa? Doh, jangan, Doh. Maafkan Vera, Doh. Vera bukannya nggak mau jujur dan terbuka sama kamu. Vera melakukan ini karena Vera nggak mau papa tambah marah dan memaksa kita berpisah. Vera nggak mau siapapun memisahkan cinta kita. Pak, mau papa apa sih? Hah? Papa kurang puas menyakiti Vera terus, Pak? Hah? Apa sih maksud kamu? Lupa apa yang enggak terhadap istri kamu? Kesabaran Aldo benar-benar habis, Pak. Aldo gak akan pernah peduli lagi sama Papa kalau Papa menyakiti Vera terus, Pak. Jadi istri kamu ngadu yang bukan-bukan tentang Papa? Justru dia menutupi perasaannya dari Aldo, Pak. Tapi Aldo tahu, ini pasti ulahnya Papa kan? Iya kan, Pak? Sudah tidak ada hormatnya lagi kamu sama Papa gara-gara istri kamu. Oh, Papa mau dihormatin? Baik, Pak. Tapi Papa harus hormati dulu Vera, Pak, karena dia itu istri Aldo, Pak. Pak, peristiwa yang menimpa Anggun, Aldo nggak mau terjadi lagi dengan Vera, Pak. Perempuan itu semakin meracuni otak Aldo. Saya jadi terus memikirkan Mas Aldo. Apakah Mas Aldo masih mencintai saya dan mau menerima saya? Tapi Mas Aldo sudah menikah dengan perempuan lain. Tapi Mas Aldo harus tahu kalau saya sudah melahirkan anaknya, Zara. Ya Allah. Sekarang saya sangat butuh bantuan Mas Aldo untuk mengambil Zara kembali, ya Allah. Untung saya masih ada nomor handphone Mas Aldo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini Anggun. Maaf, saya nggak bisa ngangkat telepon. Tinggalin pesan aja, nanti saya telepon balik. Maaf kalau saya mengganggu kehidupan Mas Aldo lagi. Tapi saya hanya mau kasih tahu, Mas. Kalau anak kita telah lahir, Mas. Dan dia perempuan. Saya kasih nama Zara. Tadinya saya nggak mau cerita sama Mas Aldo. Karena saya takut Mas Aldo marah sama saya. Tapi saya sekarang benar-benar bingung, Mas. Karena saya telah kehilangan Zara. Maafin saya, Mas. Maafin saya. Ceritanya panjang, nanti kalau ketemu saya pasti ceritain semuanya. Tapi sekarang, bagaimana saya bisa mendapatkan Zara kembali, Mas? Saya mohon, tolong saya, Mas. Zara, mudah-mudahan bapak kamu bisa menolong kita, Nak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.